Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat sore. Hari ini adalah sesi kedua dari acara gugusan akal sehat Gaspol kerjasama Fakultas Hukum dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung. Telah hadir di ruangan kita 5 narasumber yang sangat luar biasa. Tapi dan temanya juga sangat luar biasa. Orang muda semua. Dan memang umurnya masih di bawah 45 tahun, kecuali saya lebih sedikit gitu ya. Di samping kiri saya perkenalkan, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Mas Yahya. Waalaikumsalam. Kaifah? Alhamdulillah, baik. Sudah lama di Universitas Lampung? Saya sudah 5 tahun, sudah selesai S1 dan sekarang saya lanjut S2. Langsung S2 di fakultas apa? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Beliau adalah orang asli dari Palestina. Dan obrolan kita adalah hari ini tentang Palestina dan Israel, dan tema kita adalah perang untuk apa? Dan hari ini 5 narasumber yang 4-nya adalah di samping kanan saya, ini mahasiswa luar biasa. Gimana Mas Akbar? Ketua BEM. Apa perwakilan? Ya, ada perwakilan BEM Fakultas Hukum ya? Ya, karena Mas Ketua nggak ada, luar biasa. Akbar, sesuai dengan body dan namanya. Akbar, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat? Luar biasa. Gimana perkembangan mahasiswa hari ini? Aman damai? Aman damai lah sementara. Oh iya, cocok. Enggak sih. Di sampingnya ada ahli humaniter, Bu Ria, PhD. Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa. Di samping kiri saya ada Mas Agit. Ini Mas Agit ini ahli hukum internasional dan juga memang masih muda. Dari Mas Yahya, beliau muda, lebih muda dari saya. Gimana kabar Mas Agit? Alhamdulillah sehat Om tadi. Wah, Gimana Om tadi sehat? Oh, tetap sehat. Kalau udah duduk nyaman di sini, alamat sehat, Bro. Di ujung paling kanan saya, di ujung sekali sebelah kanan Buria ada Pak Isroni. Assalamualaikum, Mas Isroni. Enggak. Sampurasun. Sampai. Beliau ini orang Sunda kayak Kiko. Enggak, kita santai aja karena walaupun obrolan kita hari ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini adalah peristiwa yang seharusnya adalah merontak hati nurani kita ketika menyaksikan itu, apalagi kalau kemudian itu ternyata di dalamnya saudara-saudara kita yang menjadi korban dari peristiwa ini. Sebelum kita obrol dengan 4 narasumber, kita akan dengarkan Mas Yahya. Kami ini orang jauh dari negara itu, jauh dari pusat konflik. Tetapi kami bersyukur Mas Yahya hari ini berkenan untuk datang dan bisa berbagi cerita. Apa sesungguhnya yang terjadi di sana, Mas Yahya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari mana? Ya, kalau apa yang terjadi di sana itu bisa dari beberapa bidang. Contoh misal sejarah awal-awalnya atau kondisi hari ini. Atau mau apa? Ya, yang pasti hari ini bukan sesuatu yang terpisah dengan masa lalu, Bro. Silakan bicara masa lalu, lalu kemudian hari ini yang terjadi seperti apa yang dirasakan oleh Mas Yahya, ataupun informasi dari saudara-saudara yang di sana, yang tentu terakhir Mas Yahya kan baru 3 bulan kemarin. Ya, Baru balik dari Agustus ya. Sekarang alhamdulillah kondisi sehat di bulan November ini. Tolong informasikan ke kami ini dan kepada seluruh penonton di podcast kita ini, apa sih yang sesungguhnya terjadi di sana itu, Mas? Oke, sebelum kita mulai berbicara tentang kondisi Palestina hari ini, ada 2 hal yang saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa bedanya Yahudi, Israel, Zionis? Oke. Ya, ini hal yang pertama. Yang kedua, apakah Palestina itu pilihan bangsa Yahudi untuk tinggal atau pernah ada pilihan yang lain juga? Ya, ini 2 hal yang sangat penting kita harus tahu. Yang pertama, apa bedanya? Ini dan pertanyaan sering saya ditanyakan. Apa bedanya Yahudi, Zionis, sama Israel? Yahudi itu sampai sekarang sebenarnya belum ada sampai sekarang istilah untuk menjelaskan siapa itu Yahudi. Oke. Tapi menurut saya sebagai orang Palestina melihat, saya anggap mereka sebagai agama.
Ya, seperti Oke. agama Muslim, Kristen, Yahudi, Buddha itu seperti agama yang lain. Yang kedua, orang Yahudi itu yang ibu kandungnya juga Yahudi. Jadi apapun agamanya itu tetap Yahudi karena mereka sebagai suku bangsa ya. Ya, betul. Yang kedua, Zionis. Zionis itu ya, seperti organisasi yang bertujuan untuk mendirikan negara yang pisahkan bangsa Yahudi di satu tempat. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mereka mau pisahkan orang-orang Yahudi di dunia dan mendirikan negara untuk mereka, berpisah dengan yang lain. Tidak mau campur. Jadi murni sendiri saja. Mereka mau Oke. sendiri. Homogen ya. Ya. Yang ketiga, Israel. Ya. Maaf. Zionis itu Allahumma shalli ala Muhammad. Zionis itu yang tadi saya jelaskan untuk mendirikan negara untuk Yahudi. Yang kedua, tidak harus dia orang Yahudi. Oh gitu. Jadi ada Zionis Kristen, ada Zionis Yahudi, ada Zionis Arab juga. Oke. Ya, jadi itu menarik juga kita bahas. Ya, Zionis itu tidak harus orang Yahudi, tapi dia mendukungnya. Contoh misalnya, yang mendirikan organisasi Zionis itu orang yang bernama Theodor Herzl. Ya. Theodor Herzl itu sebenarnya orang Jerman. Ya, dia ateis, tapi Yahudi. Ya, tahun 1800-an seperti itu, karena Yahudi di zaman dahulu dizalimi di Eropa. Ya, dibantai. Setiap ada apa-apa, Yahudi dibunuh. Bangsa Yahudi dibunuh. Bahkan di Rusia, pernah mereka berikan kayak simbol di kaos mereka atau di pakaian mereka warna kuning bahwa ini orang Yahudi. Ya, biar mereka terlihat kayak orang-orang legitim seperti itu. Sengaja dibuat Sengaja. seperti itu ya. Ada dua negara yang terima Yahudi, bangsa Yahudi. Salah satunya negara Islam, yaitu negara Utsmani. Ya. Karena kita sebagai umat Islam, kita punya toleransi dan menerima yang lain. Oke. Ya, contoh misalnya di Palestina, kami ada 3 agama dulu. Islam, Kristen, Yahudi. Tidak ada Kalau masalah. sekarang 3 agama tetap ada. Tidak. Sekarang 2 agama saja bangsa Palestina. Islam dan Kristen saja. Oh, jadi Yahudi sudah memisahkan diri. Ya, karena mereka ikut. Ya, itu. ya. Mereka jadi warga negara Israel. Oke. Ya, jadi pada tahun 1800 sesuatu pernah di Perancis orang Yahudi dihukumkan, akhirnya bangsa buat kayak demo kematian untuk bangsa Yahudi. Nah, waktu itu Theodor Herzl merasa kayak sayang sama orang-orang Yahudi. Ya. Karena dia muncul rasa Ya, kemanusiaan. betul. Kita juga merasa seperti Ya. itu. Ya. Walaupun kita ada masalah bersama Israel, tapi kalau menurut saya sebagai orang Muslim, sebagai orang Palestina, saya tidak setuju dengan ini yang terjadi. Karena pasti ada orang yang dizalimi nanti dibunuh juga. Oke. Ya. Dan ini yang Islam melarang seperti itu. Waktu itu dia pikir kita lakukan apa? Terus ada ide yang muncul. Mari kita membangun negara untuk bangsa Yahudi. Dan dari sini istilah Zionisme datang. Dimunculkan. Seperti itu. Akhirnya ketika dia tawarkan, biar kita tahu juga bangsa Yahudi paling kaya di dunia. Oke. Mereka kaya raya. Ya, makanya sekarang mereka menguasai TV, menguasai Betul. Kita Kalau melihat dunia, ketika kita melihat produk-produk yang mendukung Israel, ternyata kebanyakan mendukung Israel. Iya. Seperti itu. Ya, jadi waktu itu dia ketemu sama keluarga Rothschild. Ya. Tahu? Ya, penguasa bank. Teman-teman bisa baca tentang mereka. Mereka itu setengah kekayaan dunia Ada di mereka. ada di mereka. Ya, jadi setengah ada di mereka, setengah dibagi untuk semua manusia. Jadi waktu itu dia menawarkan, keluarga Rothschild setuju. Nah, tapi ketika mereka menawarkan untuk bangsa Yahudi, mereka tidak mau. Ya. Ya, katanya kita tidak mau campur dengan yang lain. Kita sudah campur dengan orang-orang kita. Saya contoh misal orang Jerman, saya sudah tinggal di Jerman, hidup saya di sini. Atau orang di Prancis atau di mana-mana. Katanya ya udah kita hidup seperti ini, kenapa kita pindah Ke negara lain. ke negara lain mulai dari nol, capek seperti itu, dan kita tidak punya tanah.
Ya, jadi mereka dulu punya 4 pilihan. Oke. Salah satunya Palestina. Ada Mozambik, Norway, ada juga Mozambik, Norway, Palestina, sama Rwanda. Rwanda. Ya, Hampir di benua Afrika semua. betul. Jadi waktu itu mereka pikir kalau di Afrika itu panas. Hmm. Ya, dan mereka waktu itu terlalu pikir tentang Rwanda, bukan tentang Palestina. Palestina itu hanya pilihan saja Ya. seperti itu ditawarkan. Orang-orang Yahudi tidak mau. Katanya kita tidak mau, kita udah tinggal di sini. Begitu mereka tidak mau, dia pikir saya harus lakukan apa. Setelah itu dia mengatakan, bagaimana kalau kita tinggal di Palestina? Karena kita akan kembali ke negara kita lagi. Karena menurut dia apa? Itu negara kafir. Padahal Palestina adalah Arab. Karena kalau kita melihat dari Kanan itu yang mendirikan Palestina dari yang betul. Kanan itu orang apa? Ya. Orang Arab. Ya. Jadi tanah Palestina itu tanah Arab. 100% full. Kalau kita lihat itu benar tanah Arab. Ya. Akhirnya ketika dia menawarkan lagi, orang-orang mau. Karena bagi mereka apa? Itu negara kita. Tanah harapan ya. Tanah harapan. Iya, kita akan balik ke tanah kita. Makanya teman-teman, ketika kita bicara soal Palestina dan Israel, mereka dulu kalau tidak utamakan Palestina, Palestina hanya pilihan saja. Dulu bukan alasan utama karena pilihan apa namanya bangsa terpilih atau segala macam. Ya, jadi belum ada muncul istilah gagasan bangsa terpilih atau negara Ya tujuan. mungkin ada istilahnya, tapi tidak ada istilah untuk kumpul di satu negara. Karena dalam agama Yahudi juga dilarang untuk mendirikan negara saja untuk Yahudi. Itu mereka tahu itu, tidak boleh, harus mereka nyasar di mana-mana ada. Ya, jadi apakah ada Yahudi yang mendukung Palestina? Banyak. Coba kita lihat berapa video yang muncul di media sosial di Amerika, di Inggris, di Eropa, mereka mengatakan jangan bunuh warga Palestina atas nama Yahudi. Ya, Karena kalian lagi menjelekin nama Yahudi juga, seperti itu. Jadi itu semua mendukung Palestina. Apalagi mereka mengatakan kami sebagai warga Yahudi, bangsa Yahudi tidak boleh punya negara. Seperti Israel lagi melawan Tuhan. Itu dalam agama. ya. Jadi Israel melawan perintah Tuhan, dia pengen ada negara sementara Tuhan tidak memperkenankan itu. Ya. Oke. Mas Yahya, perkembangan terkini kita ngomong berloncat saja. Sudah terjadi seperti yang kita saksikan bersama. Perkembangan terakhir di 3 bulan terakhir ketika Mas Yahya pulang ke sana kondisi seperti apa? Di 3 bulan terakhir sebelum sekarang. Bagaimana perasaannya setelah 4 tahun setengah pulang kampung? Saya saja berubah 180 derajat. Yahya yang keluar dari Palestina berbeda dengan Yahya yang tadi. Yang keluar dari Palestina belum tahu apa-apa, cuma bisa bahasa Arab. Banyak sesuatu yang berubah. Tapi ketika saya masuk Gaza, saya orang Gaza, asli Gaza. Gaza itu sangat baru. Mungkin ada yang follow saya di Instagram ya? Ada yang follow saya di Instagram. Ada tidak? Tidak ada. Saya posting di Instagram bahkan 6 juta view ketika saya posting video judulnya Gaza yang bukan di media sosial. Orang-orang kaget, kok Gaza seperti ini? Karena sebenarnya walaupun kami dijajah, tapi bangsa Palestina bangsa yang berbeda. Bangsa Palestina punya 98% dari warga Palestina sudah sarjana. Ya, jadi Luar biasa ya. kita bicara tentang bangsa yang berilmu, apalagi sekolah-sekolah di sana gratis, tapi pendidikannya kualitas yang sangat tinggi dan berkualitas juga. Ya, jadi kita bicara tentang bangsa yang berilmu. Wajar dan normal ketika negaranya atau tanahnya itu juga maju. Ya. Nah, Mas Yahya. Di 3 bulan terakhir itu tingkat kemajuannya bagaimana guys? Karena kita kalau nonton hari ini bahasa dengan hancur, Tuhan segala macam gitu ya. Itu biasanya saya punya istilah bukan ini Gaza yang saya tahu. Ya, karena Gaza yang saya tahu itu jalan-jalan bagus, punya mobil yang
modern juga kami tinggal di seperti negara yang sebenarnya sudah bebas, cuman diisolasi. Penjara terbesar di dunia adalah Gaza. Betul. Seperti itu. Ya. Dan benar itu kan, Bulia, seperti itu. Ya, kalau seandainya kalau di dalam internasional itu ada istilah identification ya, pengasingan. Jadi dia tidak seperti penjara dalam internasional yang kita pikirkan, tapi lebih kepada diasingkan dan tidak bebas dalam satu wilayah secara bersama. Seolah mereka memiliki kebebasan, tapi sebenarnya enggak. Oh, begitu ya. Itu semua penduduk tidak ada akses seperti yang kita dengar berita seperti itu. Sebenarnya tidak punya akses. Itu masalah Palestina, masalah Gaza, Masalah secara Gaza. khusus. Ya, kenapa? Karena kalau kami di Gaza, mungkin gaji di sana oke. Tapi orang yang bekerja di pemerintahan, tapi orang yang tidak bekerja di pemerintahan gajinya kecil. Bahkan gaji sehari bisa sampai 80.000, 100.000, paling banyak 200.000 sehari. Itu semacam petani atau Apa saja? apa saja? Ya, itu seperti sudah kayak harga biasanya di Indonesia apa namanya? Ya, UMR. UMR ya. UMR di bawah UMR ya. Iya. Di bawah UMR. Ya, seperti itu. Ya, jadi orang yang gajinya dari pemerintah oke, hidup dia bagus, atau pedagang. Tapi ketika kami diisolasi, hanya beberapa keluarga yang kaya raya. Yang lain kehidupan mereka seperti yang saya tadi sebut. Oke. Ya, seperti itu kehidupan di Gaza. Jadi orang-orang Gaza mau kehidupan lebih bagus. Kami selalu mencari yang lebih bagus. Ya, makanya saya keluar dari Gaza mencari ilmu. Kemarin saya pulang, ketemu keluarga, senang di sana. Kalau kemajuan atau apa namanya, saya dapat kerja di Gaza, gajinya bagus, kehidupan bagus, saya tidak kembali lagi. Walaupun saya senang di Indonesia, karena di sana kota kecil, apa saja ada, cuman tidak bebas. Tapi persoalan tidak bebas itu kan yang jadi persoalan gitu. Betul, itu. Begitu kita tidak bebas, terkurunglah kita semuanya. Nanti pun mati. Beliau ini sastrawan juga, Mas Yahya. Gimana Mas Agit melihat ketidakbebasan dan ketidakmerdekaan dengan hubungan penjara besar seperti itu? Iya, menarik juga ya mendengar cerita dari Mas Yahya ya. Napas dalam kita tarik Mas. Di satu sisi, Dengan cerita ini. di satu sisi dia terpenjara ya kan, Iya. terisolasi, teralienasi dari kehidupan bebas dan sebagainya. Tapi semua kebutuhan terpenuhi ya. Betul. Semua ada di sana. Kan ini jadi menarik. Ini gimana ya sebenarnya? Saya juga jadi tertarik juga. Ini gimana sebenarnya cara Bertahan hidup dengan kondisi itu. kondisi itu. Karena sebenarnya tidak ada pilihan yang lain. Ya, jadi yang tinggal di Gaza itu tanah dia. Kalau kami semua keluar, terus siapa yang akan Gaza? Ya, tidak ada. Jadi seperti bapak saya cerita singkat saja. Ketika saya pulang, bapak, ayo jual rumah saya mahal. Iya. Jual rumah, jual semua sesuatu. Mari kita ke Indonesia. Kita berbisnis di Indonesia, kerja di sana 3 tahun. Kita kembali lagi ke Gaza, beli tanah. Saya tinggal di daerah sangat bagus di Gaza. Beli tanah, kita membangun tower untuk saya dan saudara-saudara saya. Tidak mau dia. Katanya saya mau meninggal di Palestina. Luar biasa. Tapi kayaknya memang Mas Yahya, orang tua kita begitu mereka berada di situ, kayaknya sama ya. Gak ada yang mau keluar dari tempat dia dulu dia besarkan, membangun rumah, harta dia di sana, harus dia ikut anaknya gitu kan. Kenangannya sangat banyak, belum lagi tetangga yang sudah berakar luar biasa gitu. Oke. Sebelum kita lanjut tentang apa yang terjadi hari ini dengan Gaza, Mas Isroni, lo mahasiswa sebentar, gue mau nanya nih urusan lo mahasiswa, pandangan lo terhadap keadaan di ini gitu. Mas Isroni, sebagai orang-orang yang Mas Isroni, Bu Ria, Mas Agit, ini kan beririsan dari sisi keilmuan gitu ya. Tapi dari sisi humaniter, hukum perang itu umum. Sebenarnya bukan. Kalau seandainya saya boleh pemilu. Jadi kami satu tim ya. Tapi orang kalau Satu suara kan bisa, satu suara. Maksudnya satu suara gimana nih ceritanya? Ya satu tim kok. Saling. Ya. Iya. Oke. Saya mengisi saling. Kalau seandainya kita memandang humaniter itu sebagai hukum perang, sebenarnya humaniter itu tidak mengatur perang. Justru sebenarnya humaniter itu berusaha untuk mengurangi
kesengsaraan Akibat. yang menyebabkan perang. Ya. Jadi yang ngomongin hukum perannya siapa? Mas kamu bisa mungkin dari sisi itu saya. Jadi mungkin saya ini jadi kalau kita berbicara hukum humaniter ya memang itu sebetulnya ada aturan-aturan yang memberikan batasan sejauh mana jikalau memang suatu negara itu berperang dengan negara lain itu batasan gitu. Jadi memang dalam hal ini kalau kita lihat dari sisi keilmuan ya misalnya ya jadi nggak bisa istilahnya secara umum itu perang itu sembarangan itu nggak boleh. Ada batasan misalkan sejauh mana ya kalaupun ada kerusakan ya ataupun mencederai misalkan warga sipil itu sejauh mana bisa digunakan gitu. Dan Ini teori bener ya. iya jadi Benar-benar itu gitu secara ya. teori ya maksudnya jadi Tapi perang mana tapi kayak gitu? nah memang secara praktek Iya. jadi ya memang secara praktek ini tentu sulit ya gitu karena pasti ada faktor politik segala macam tapi bahwa memang hukum internasional ya internasional itu sebagai satu tatanan hukum memang mengatur itu memang hanya saja ya, faktor politik segala macam itulah yang akhirnya membuat secara penerapan keadaan berbeda walaupun tegas gitu ya secara sanksi. Iya, saya mau bertanya tentang hukum. Silakan Mas ya. Karena di daerah teknik itu orang hukum tiga ajarannya Mas apa Mas? Iya, karena saya tahu sipil juga. Iya, silakan. Hukum internasional. Ya, karena Palestina jadi saya belajar juga. Saya mau bertanya, dalam hukum internasional dibolehkan bunuh 400 orang dari warga sipil, termasuk anak kecil dan wanita, karena mau bunuh satu orang? Enggak bisa. Gak apa-apa, campur bahasa aja enggak Saya apa-apa. kemarin lihat wawancara orang Israel. Ditanya, kenapa kalian bom daerah di Kamp Jabalia? Ya. Yang balik. Ya, katanya karena ada seorang pemimpin dari Hamas. Saya mau mengerti bagaimana bisa seperti ini mau bunuh 400 orang karena satu orang. Kalau kita mau bandingkan, kalau Hamas 40.000, jadi mau bunuh semua warga Gaza belum mencukupi juga untuk ini, Ya. untuk bunuh Untuk Hamas. bunuh Ya. 40.000 orang itu. Nah, Mas Isroni, satu dengan 400 orang itu. Nah jadi kalau saya boleh komentar ya boleh dalam hukum internasional tidak ada sebetulnya angka yang bisa digunakan seperti yang bisa dibilang tadi tidak ada ceritanya membunuh 400 kemudian dibunuh itu tidak ada gitu ya gitu karena hukum internasional sendiri itu mengatur seandainya memang ada perang apa batasan-batasannya Batas perang. Iya pernah bahwa misalkan tahanan perang pun harus kita berikan treatment yang Betul. wajar ya memakai hak atunya. Nah, apalagi kalau membunuh 400 orang benar dia sudah membunuh satu Itu- orang itu tidak bisa. Iya, kalau dilakukan Semua Tidak ada. ya semua yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza itu sebenarnya adalah hukum internasional. Iya. Yang pertama, isolasi warga. It's okay. Yang Isolasi. yang jumlahnya 2.250.000 itu isolasi mereka itu tidak boleh dalam hukum internasional. Hak asasi manusia apa? Oke. Merdeka, betul tidak? Iya. Betul. Oke. Kami merdeka tidak? Itu yang menjadi tema menarik obrolan kita pada hari ini sesungguhnya adalah apa yang terjadi di Gaza itu adalah kematian nurani manusia secara umum, secara kolektif dengan membiarkan terjadi pembunuhan, pemusnahan, genosida atau mungkin klaim etnis seperti itu gitu ya. Sehingga menjadi sesuatu, menjadi pertanyaan buat kita, apa yang bisa dilakukan? Lu mahasiswa, apa menurut yang dilakukan? Jadi jawab deh. Ya kan dalam koridor pembelajaran kita, mahasiswa itu kan salah satu tugasnya itu agent of change kan, agen perubahan. Lu ngubah apa untuk kasus seperti ini rencananya? Jadi gini Pak, Gimana? lagi ketika kita tahu sebenarnya yang jadi faktor jadi kali sekarang ini adalah mahasiswa kurang peka akan ada kurang peka dengan isu yang ada di sekitar. Ya kurang peka, yang ada pokok. Oh ini gini, jadi mahasiswa ini sekarang pemuda-pemuda ini karena kan kalau kita bicara teori literasi kita generasi sekarang generasi Z gitu ya, bukan lagi berbicara tentang informasi apa yang kita dapat. Kalau zaman dulu mungkin berbicara buku udah berapa buku yang kita baca. Ya. Kalau sekarang ini bicaranya informasi apa yang bisa kita saring. Karena informasi itu sudah melebar luas di internet.
di sosial media. Nah, sekarang udah masuk nih. Nah, informasi Gaza tuh Ketika yang masalah Gaza ini, ketika berbicara Gaza ini seharusnya peran informasi itu mahasiswa itu ada 5 pasar pokok. Oke. Sense, stock, Oke. social control, terus guardian of value, Ah. sama moral exchange. Jadi selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga harus punya peran sebagai social control. is okay. Gua setuju dengan Nah. apa yang nyata di Nah, sekarang gua tanya nih. Solusinya, solusi untuk langkah konkret yang tegas itu satu, gini Pak, ketika biasanya pembangunan gerakan atau agitasi gerakan itu biasanya dilakukan dengan cara pertama itu simbolik, disebut juga dengan agitasi. Oke. Simbolik. Ketika di sini yang saya bingungin satu, mahasiswa sekarang ini belum bisa menentukan stand yang mana yang benar. Apanya yang mana? Nah, itu kan pertanyaan itu gini. benar, itu benar. Pak, gini, obrolannya gini. Ini kita obrolannya bukan persoalan mana benar mana yang salah. Iya, Obrolannya ini adalah namanya persoalan kemanusiaan. Iya, Persoalan HAM. jadi gini Pak, seharusnya mahasiswa sekarang ini lebih peka dan lebih kritis sehingga mahasiswa sekarang ini itu bukan mengutuk apa ya, harus lebih mengutuk keras tentang konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Terkait masalah konflik ini harus ada gerakan yang konkret dan tegas. Soalnya kalau melihat ini bukan konflik. Konflik itu kalau contoh misal, Iya. bangsa terhadap bangsa atau negara terhadap negara, bukannya penjajah terhadap bangsa yang melawan penjajahan. Oke. Iya benar, saya sepakat. Masih ada. Soal Saya Palestina, soal Palestina ini bukan konflik. Itu sebenarnya perang bantaian warga. Itu asing di Palestina. Jadi gini, berarti kan kalau statement dari Mas Yahya seperti itu, artinya ini bukan konflik, artinya ini gerakan pembebasan melawan penjajahan. Itu. Iya kan? Artinya bangsa Palestina ini melakukan gerakan pembebasan melawan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa yang mendatang, bangsa yang mendatang atau menjajah. Ya. Jadi maksudnya ini, Nah, yang saya tanya nih urusannya sekarang, itu kan BEM nih. iya, Orang-orang BEM Fakultas Hukum. benar. Apa yang ngelakuin? Nyikapin ini nih gitu. Kalau saya sih emang belum lihat nih gitu. Langkah tegas gitu ya. Oh iya dong, apa yang dilakukan? Ini Ada mayat digotong, atau memang buat telur di demo, atau mau buat snack, atau apa gitu loh. gini Pak, kalau kemarin dari BEM Fakultas Hukum sendiri itu sebenarnya lagi pengen mendiskusikan gerakan yang terkait masalah pendudukan ini bentuk donasi langsung. Itu langkah yang pertama yang bisa kita lakukan itu donasi langsung. Saya Cuman mau komen soal donasi. Oke. Donasi. Ya, komen dulu. Bisa donasi. Gimana Kondisi Palestina sekarang mau berdonasi untuk apa? Itu pertanyaannya. Soal makanan, memang ada makanan di sana yang dibeli, atau soal air, tidak ada air di sana, atau soal BBM yang setelah berapa hari, 42 hari, Ya, 1 bulan terakhir ini lah ya. masuk 2 truk BBM, ini semuanya sangat-sangat menderita. Jadi untuk berdonasi, saya mau mengerti sekarang, donasi itu untuk apa? Nah, itu juga maksudnya Nah, belum. Gini loh, Pak. Ini. kita kadang-kadang kalau bentuk gerakan mahasiswa ini menurut saya bodohnya mahasiswa yang sekarang ini Pak ya. Belum tahu. Iya benar, termasuk saya sendiri Pak. Oh gitu. Ketika saya menginisiasi gerakan, padahal saya nggak tahu fakta di lapangan itu seperti apa. It's okay, sekarang. Nah, sekarang ketika saya tahu fakta di Benar lapangan nih. seperti apa, Dengar, donasi orang di sana terisolasi. Mau beli kemana? BBM masuk susah, makanan susah masuk. Gimana cara jadi menurut donasi? saya langkah solusi yang paling tegas sekarang ini adalah untuk pencerdasan. Apa yang mau dicerdaskan? Nah, ini Pak, Mahasiswanya. terkait informasi yang sekarang ya ada. Pencerdasan yang secara langsung itu ya bentuknya kayak bukan ngomongin agitasi, tapi kayak kegiatan yang sekarang dilakukan sama selebritis pun itu influencing. Oke. Influencing terkait informasi yang sebenarnya ada di Palestina yang salah siapa segala macam. Kadang-kadang ini masih masih abstrak Pak. It's okay. Sekarang Nah, sekarang rencananya nih, BEM sendiri apa yang mau dilakukan menjadi influencer itu? influencing ini Pak. Jadi gini Pak, kalau Atau sudah buat program air segala macam gitu. nah ini nanti mungkin jadi bahan evaluasi gerakan saya ketika saya ngomongin donasi juga mungkin kurang efektif ya Mas ya. Tapi jawabannya tadi Iya, kondisinya. kurang efektif kan? Kalau soal donasi, Iya. sekarang tidak bermanfaat, sekarang sia-sia. Ini saya jujur, setiap orang sekarang mau berdonasi untuk Palestina, saya bilang jangan kirim donasi ke Palestina. Ada di Indonesia 59 mahasiswa dari Palestina bisa dibantu di sini karena bantuan jelas ke orang Palestina. Tapi kalau mau kirim ke Palestina, memang ada sesuatu yang bisa dibeli di sana. Tidak ada. Jadi sekarang
orang-orang Palestina bahkan hanya dengan bantuan yang masuk. Sorry Mas Yahya, di Oke. Mas Yahya sendiri itu ada nggak sih komunitas yang mau menghimpun mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat Palestina yang hidup di Lampung gitu? Bukan hanya di Lampung, kami ada satuan mahasiswa Palestina. Ada fungsinya gitu ya? Saya salah satu ketua dari satuan. Ketuanya di Lampung Di Lampung. simpulnya beliau. Di Lampung ini kira-kira Bukan cuma di Lampung Pak, se-Indonesia Se-Indonesia. semua. Ada berapa jumlah mahasiswa? Mahasiswa Ketuanya iya, Enggak, seluruh Indonesia. yang pernah cabut 59. 59 Se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau Sekarang ditambah juga 20, jadi 79. Kalau di, Sudah ada di Sudah. kalau di Lampung sendiri, Ada 7 mahasiswa. 7 mahasiswa Iya. termasuk Mas Yahya ini. Bro. Termasuk saya, 5 mahasiswa di UIN, 2 mahasiswa di UIN. Tadi gue Untar. Oh, fakultas apa mereka sana? Saya kurang tahu. It's okay, no problem. Biarkan urusan itu. jadi kita berbicara tentang masalah kayak donasi yang kurang tepat sasaran. Kalau Oke. kita di sana kan mau ngapain kan? Artinya bentuk langkah tegas yang harus dilakukan sama ketua-ketua PEM gitu ya di luar sana, termasuk BEM Fakultas Hukum dan ketua-ketua BEM Universitas Lampung, perlu ada gerakan kecerdasan yang harus dihimpun bareng-bareng. Kayak contohnya di sini nih minusnya apa ya? Lampung ini apa? Kalau di Kurang bergerak. iya, kalau di Jakarta itu sudah ada sisi simbol dan lain yang untuk kecerdasan masalahnya. Karena kan ketika saya tanya sama teman saya ini soal Israel atau Palestina, kata saya kan, mereka juga masih bingung. Oh, Apa yang salah? Ketika saya Jelas siapa yang salah. iya makanya gini mas, ini saya, ini maksud saya gini loh mas ya. Ini salahnya kita. Ini salahnya mahasiswa, Mas. salahnya mahasiswa sekarang, Iya, kan? bukan Biar fakta, mahasiswa bukan fakta mereka lapangan. ini. Kalau fakta yang kemarin saya tahu, saya teliti dari semenjak ini saya baca dari semenjak deklarasi Iya. Balfour dan lain-lain ya kan. ya, it's okay lah kejadian sebulan memang- lain ini lagi. Memang ini penjajahan, bentuk Oke. penjajahan, bentuk penjajahan yang dilakukan secara terang-terangan. Gerakan Oke. konservatif modern, tapi ini penjajahan pak. It's Nah, okay. tapi ketika ngomongin mahasiswa yang sekarang, ketika ditanya salah siapa, ya karena mahasiswa ini nggak mau nyari tahu pak. Berarti yang salah mahasiswa dong. Ya iya pak, yang salah siapa lagi? Pak? Bagaimana dia fakultas hukum tidak mencari? Nah itu maksud saya gini pak. Bentuk penekanan saya ini sekarang ini sudah terlalu penyadaran lah buat teman-teman sekarang. Oke, di sana. menyadarkan mereka. Iya. Karena selama ini mereka pingsan gitu ya. Ah, bukan gitu loh pak. Saya nggak menganggap diri saya itu adalah lebih sadar daripada yang lain, tapi Oke. seenggaknya untuk teman-teman yang lain itu jangan terlalu fokus untuk diri sendiri. Karena contohnya di luar sana itu masih banyak mahasiswa, bukan mahasiswa aja ya, masih banyak manusia-manusia yang belum merdeka. Oke, obrolan tentang manusia dan kemerdekaan dan rencana BEM fakultas yang akan yang lu akan tarik dari universitas juga. Nggak ada Nanti. di universitas. Oh, kalau universitas belum ada? Nggak ada. Nggak ada. Biarkan kalau nggak ada. Yang terpenting obrolan kita. Kita lanjut lagi, Mas Yahya. Dari saya lihat gambar ini, Ini peta Palestina. peta Palestina yang tahun 1926 atau sebelum tahun itu. Nah, itu peta Palestina sampai selamanya dari sejak awal. Iya. Sebenarnya. Oke, ini enggak. Maksud saya pertanyaan itu adalah untuk menunjukkan bahwa yang ori seperti ini. Iya. Tahun Karena 1926 atau sebelum. ini murni Palestina. Oke, Gaza itu posisinya dalam Gaza itu di sini. Gaza di sebelah sini. Oh, kira dia ke daerah Lampung gitu. Dan Gaza Oke. luasnya 1% dari luas dalam seluruh Palestina. dan Gaza itu 360 km saja. 360 Iya. km. Kalau kita itu seperti apa ya besar 360 km? 300 seperti Surabaya. Surabaya. Tapi besar. Kalau Surabaya itu besar. 360 Surabaya Iya, besar. besar. Tapi Surabaya kota. Surabaya kotanya ya. Iya. Itu oke, penduduknya 2 juta tapi ya. 2.250.000. Nah itu di pinggir laut ya. Ya, sangat apa? Penduduknya sangat jarang gitu kan. Itu kan sangat jarang untuk di luasan seperti itu. Karena itu termasuk apa namanya penduduk terbesar di dunia untuk luas yang sangat kecil. Jadi kami di Gaza kami banyak tower yang kita lihat contoh misal di daerah saya itu dibagi 2. Namanya yang pertama daerah tower, daerah kedua rumah-rumah. Saya tinggal di rumah, alhamdulillah. Tapi yang tinggal di tower itu sekitar 50 keluarga, 60 keluarga tinggal di satu tower. Tower itu kayak Oh, apa itu gitu ya. seperti apa? Apartemen, apartemen. Rumah susun gitu. Iya. Bukan rusunawan. Jadi bisa pilihannya satu apartemen saja. Oke, Mas Yahya, yang terjadi kan kita nonton di berita itu kan, yang dibombardir itu Gaza gitu ya. Gaza yang dilululantakkan gitu ya. 99% wilayah lainnya itu di mana? Jadi Palestina itu soalnya kompleks, sangat kompleks. Ya.
Yang pertama, sekarang Israel menguasai sekitar 80% dari Palestina. Dari seluruhnya. Dari seluruhnya. Padahal yang Amerika berikan untuk Palestina sebelum menjajah Palestina tahun 1930 seperti itu, mereka kasih tanah sebesar 56%. Dan untuk Palestina Dibagi dua kan? Dibagi dua. Oke, kita ngomong masalah bagi dua. Mas Isroni, Gimana? yang persoalan cerita dulu Inggris membagi Amerika, Inggris ya? Ya, Amerika Oke. Inggris itu hanya berikan kayak janjian. Iya, Balfour, perjanjian Balfour itu. Iya. Lalu Amerika membagi wilayah itu gitu ya. Palestina 46, Iya. 44%. Diberikan ke Yahudi itu 56%. Pertanyaannya kemudian adalah atas kuasa apa? Itu Ingat, saya tanya ini. Itu Orang resolusi hukum internasional ini persoalannya. Ini persoalan kemanusiaan yang beruntun. Hari ini kan kita hanya melihat dampak tuh. Kalau saya ya Mas Yahya, hanya melihat hari ini ada dampak kebijakan yang dulu diambil gitu loh. biar saya juga tidak zalim juga. Israel beli tanah dari Palestina juga. Oh gitu ya, Iya. sebagian. Itu sebelumnya. Sebelum terjadi Orang-orang Yahudi beli tanah sebesar 200 kilo di daerah mana mereka beli? di atas. Di Ya, daerah di daerah utara. di daerah utara, Ya, daerah dekat pegunungan. Lebanon. Udah ketebalan Iya, perbatasan. dekat sana mereka beli 200 kilo. Kalau dalam peta ini sebelah mana dia mereka beli Iya, gitu? mereka beli di sini. Di daerah mana ini? Di Lebanon di ujungnya. Ya, mereka beli di sini 200 kilo dan itu termasuk hanya belum 1% dari Palestina. Dari Palestina Karena ada seluruh. 360 itu 1%. Dan Oke. Israel beli di sini 200 kilometer. Ini dan mereka pikir kalau kita mau beli tanah Palestina semua tidak ada uang. Tidak cukup di dia. Makanya Oke, jadi Israel sudah membeli itu di 200 bagian atas perbatasan Lebanon. iya Ketika terjadi Amerika pembagian itu gitu ya. Saya nggak tahu dulu, saya memfokuskan ketiga ahli hukum internasional ini atas kuasa apa berani-berani itu Amerika bagi-bagi itu tanah orang lain. Kenapa nggak tanah negara dia aja? California, Meksiko, Washington kayak gitu. Ini buat lo gitu kan. Ini separuh buat yang lain gitu. Australia kosong. Australia banyak kosong kan itu. Nanti marah penduduk asli juga nggak bisa kayak gitu kan. Harusnya adalah ya dia harus berikan dong negara dia. Atas kuasa apa? Itu pertanyaannya. Atas kuasa apa itu Amerika? Nah, jadi saya kalau nambahin ya, misalnya ya, Iya. sepanjang yang saya ketahui sebetulnya mengenai masalah kenapa sih pada akhirnya ya Amerika, terutama Inggris juga ya ini berperan sangat besar ya. Iya. Setelah Perang Dunia Kedua itu kan migrasi besar-besaran tuh ya, Yahudi sehingga akhirnya bisa menempati Palestina. Bondong-bondong ya. Nah, itu juga nggak bisa kita lepaskan dari sejarah yang memang sudah terjadi sebelumnya, seperti misalkan di Konsil Balfour, ya, kemudian perang yang pertama segala macam, kekalahan kekaisaran Ottoman Empire pada saat itu ya, 1924 ya. ya betul, lanjut Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, jadi 1914 itu perang dunia pertama, Perang pertama 14. 1918 selesai. Tapi Ottoman Empire kan 1924 kan berakhir. Iya, Itu berakhir ininya. sebelum kalah perang. Iya, tahun 1917. Oke, 17 Balfour. Kemudian berlanjut sampai akhirnya kita agak jauh ke depan Perang Dunia Kedua, terjadi Holocaust yang mereka dengarkan itu, akhirnya migrasi besar-besaran. Boleh saya ngomong soal Holocaust? Oke, jadi gimana? Silakan Mas. Jadi saya jujur ini informasi sangat bahaya. Ya, katanya sebagian dari Yahudi punya hubungan sama pemimpin-pemimpin Nazi untuk bunuh dan bakar banyak orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mau seluruh dunia merasa sayang sama bangsa Yahudi. Ya, ini sejarahnya. Ini lo nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Bahaya itu. Oh dia tahu. Ternyata dia tahu. Tapi dia nggak jujur dari tadi ngomong benar kayak gitu. Nah, ini kebetulan cerita Holocaust ya Mas. Diteruskan. Tenang. Ini saya jujur, saya personally agak sedikit juga tertarik teori konspirasi. Oke, teori konspirasi. Jadi ini kita diskusi teori konspirasi Tapi memang itu saya juga pernah mendengar ada buktinya juga Mas. Gitu. Sengaja dibuat untuk bisa dunia itu empati berpihak kepada yang di sekitar sekian juta orang dibunuh. Oh iya kita perlu menerima mereka, memberikan segala macam. Nah,
betul sih. Nah itu pendapat orang-orang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan itu tidak seperti itu, ada yang mengatakan Saya tidak bilang ini pasti, Ya, tapi saya saya juga kira tidak begitu kasih sih. begitu sih. Seperti ya, tetapi It's okay, sama dengan ini, Mas. Kalau terlepas dari benar atau Ya, tidak terlepas teori dari konspirasi benar itu, salahnya, terlepas dari benar atau tidak teori konspirasi itu, kalau argumentasi itu tidak dijadikan dasar, gitu kan, artinya ketika Israel hari ini gitu untuk menangkap satu orang Hamas, lalu kemudian dia membunuh sekian ratus orang, perempuan yang tidak bersalah, anak yang tidak bersalah, justru apakah justru itu sesungguhnya juga dia melakukan hal serupa agar seluruh dunia ini lantas kemudian menyorot perilaku itu udah salah gitu. nah itu ada benarnya juga Pak. Bisa jadi, saya nggak bakal susah, tapi ada kemungkinan kita bisa tarik benang-benang ke situ karena Iya. mereka barangkali anggap mungkin teori ini benar. Mereka sebelum sudah membuat Holocaust. Nah dengan sekarang mereka ya, mohon maaf, istilahnya melakukan agresi ya dan menduduki wilayah Palestina, itu mereka anggap sebagai pembenaran menurut kesadaran dan pandangan orang Israel itu sendiri. Iya, oke Mas. Tapi Pertanyaan saya tadi belum terjawab. Oke, saya gimana? dulu. Ya, ketika tadi kita ngomongin kayak Israel membunuh seorang Hamas dan Dia mengorbankan 400 Iya. orang yang tidak sekian bersalah, yang tidak bersalah itu. memang perlawanan juga bersalah dalam hukum internasional. Kami sebagai warga Palestina punya hak untuk melawan penjajahan. Oke. Ya, jadi mereka juga tidak bersalah. Oke. Izin aku boleh? Oke. Tidak. di saya kan sempat baca sedikit loh yang tentang Palestina. Di Palestina itu kalau nggak salah pernah ada konflik saudara sih Betul. antara Hamas dan Fatah. Di Gaza. Nah, di Gaza Itu yang lama. nah maksud saya gini, Iya. apakah bentuk penghargaan pada Hamas sekarang ini adalah merupakan pergerakan yang dilakukan oleh sisa-sisa Zion, bukan sisa-sisa Zion, sisa-sisa anti Fatah gitu. Apa gimana? Sekarang ini Fatah ini masih eksis nggak sih di Palestina? Sebenarnya seperti ini yang terjadi. Hamas itu satu partai. Oke. Ada satu partai. Iya, Iya. Vaksin. Waktu itu Hamas mau masuk pemilu seperti yang lain, partai yang lain. Saya kurang tahu bagaimana konflik ini mulai. Akhirnya berhenti mungkin 2 minggu saja atau 1 bulan. Iya. Tidak lama seperti itu. Ya, ketika dibuat pemilu tahun 2006, Hamas yang menang. Iya. Ya, seperti itu. Jadi Hamas termasuk seperti pemerintah yang harus diakui oleh dunia. Oke. Karena mereka Itu harusnya seperti itu oleh oleh bangsa masyarakat. seperti itu. Oke. Pas mereka dipilih, Israel tutup semua Gaza, isolasi semua Gaza. Tapi sekarang sebenarnya antara Hamas dan Fatah tidak ada masalah yang terlihat. Kenapa? Karena Hamas dan Fatah itu tujuannya satu. Tapi konsepnya berbeda, caranya berbeda. Kalau menurut Fatah, saya tidak salahkan siapa-siapa. Di sini kita bicara semua benar sebagai warga Palestina, tapi hanya pendapat saya saja. Ya, kalau Fatah mau membebaskan Palestina, tapi untuk berikan tanah Palestina, pisahkan Palestina dua bagian. Membagi Satu wilayah, ya? Iya, untuk Palestina satu wilayah untuk Israel. Oke. Sedangkan Hamas tidak mau Palestina semua. Makanya banyak dari warga Palestina merasa Hamas itu suara bangsa. Banyak yang suara mau bangsa. Hamas. Sampai sekarang kami minta dibuat pemilu untuk Palestina. Sampai sekarang Presiden Palestina sebenarnya tidak sah menjadi Presiden Mahmud Palestina. Abbas itu. Iya, sebenarnya harusnya dibuat pemilu. Tapi sampai sekarang belum ada. It's okay. Dia kemarin minta, maaf ya, Oke. saya tidak salahkan Presiden. Oke. Dia kemarin minta, tapi Israel seperti merepotkan agar tidak dibuat pemilu. Agar tidak terjadi pemilu terus gitu ya. It's okay. Ada yang belum terjawab Mas Isron. Atas kuasa apa? Itu Amerika bagi-bagi. Nih lu buat Israel, nih buat Palestina gitu loh. Iya. Nah, jadi terlalu jauh kita nih ya. Kenapa gitu kan? Nah, oke. Konsep tersebut ya sebetulnya itu kan efek dari Perang Dunia Kedua yang kita bicara secara politik ya. Amerika itu memang pemenang Perang Dunia Kedua, kita satu. Inggris juga memang pemenang karena bagian dari sekutu. Akhirnya sepanjang yang saya ketahui secara sejarah yang dulu itu ya orang Yahudi pada saat itu terbebaskan dari Nazi, tanah yang menurut mereka itu bisa dijadikan sebagai lahan bagi orang Yahudi untuk bisa berlindung. Ya, ini kan ceritanya tadi nih dengan Mas saya tuh nyambung di awal itu kan membagi dengan lima negara tujuan itu Zimbabwe,
termasuk Palestina yang terakhir gitu. Mozambik, Norway, Rwanda, Palestina. Oke, jadi 5. Kan itu ngomongnya ke sana gitu. Tapi yang saya tanya ini gitu. Ini kenapa Palestina yang diorang bagi-bagi? Kenapa nggak Meksiko, Bu Ria? Kenapa nggak Washington aja itu? Gitu Boleh ya? saya jawab? Menurut Ya. saya, Nanti dulu saya nanti sebenarnya biar mereka dari Kalau kita kan aktivitas. memang bicaranya secara teori ya. Betul, kita Jadi bicara kalau teori. seandainya kita kembali ke sejarah sebelum tahun 1945 seperti tadi yang kita diskusikan, sebenarnya konsep negara itu butuh itu. Jadi makanya bangsa Palestina, apa bedanya bangsa dengan negara? Kalau negara itu secara geografis. Ya, geografis yang dan membatasi. pulau data. Tapi Oke. kalau bangsa kita bisa di mana-mana. Orang Palestina tetap jadi bangsa Palestina walaupun Oke. di Indonesia. Jadi seharusnya pada masa itu saya pikir belum ada konsep yang membedakan antara Palestina sebagai bangsa, Sebagai bangsa dan sebagai negara. Dan dalam HI itu ada sesuatu hal yang sangat kompleks ketika kita membicarakan negara. Oke. Dia memerlukan pengakuan dari negara lain. Permasalahannya ketika kita membicarakan Tapi itu kan teori tahun 80-an. sebentar. Tapi kalau kita membicarakan pengakuan, maka tidak ada batasan berapa negara yang harus mengakui. Itu satu. Harusnya dia mengakui secara terang-terangan atau secara diam-diam. Tidak ada. Kita bisa bilang itu teori dari zaman kapan ya Pak? Iya, Masa tapi berapa benar sampai saat ini? bahwa Indonesia itu yang pertama kali negara mengakui bahwa Indonesia merdeka itu kan waktu Palestina kan? Iya, Palestina dan India. Iya. Dan jangan salah, India secara sejarah, kalau sekarang Anda lihat di Kerala ya, di India, itu mereka mendukung Palestina dan memprotes bangsa negaranya sendiri. Tidak Iya. Palestina. Kenapa tadi? Karena ada ikatan Emosional. antar bangsa Oke. sebagai bangsa tapi Sebagai tidak bangsa sebagai ya. negara. Karena sampai saat ini kita pun bingung. Apakah Palestina kalau di HI itu akan menjadi pertanyaan sangat kompleks. Apakah Palestina adalah negara atau bukan? Israel juga apakah dia merupakan negara atau bukan dalam konteks teoritis? Iya, yang kita obrolin bro. Ini konteks saya saya, Iya, iya. saya Iya, tapi international side law gitu ya. iya, jadi kami harus menyampaikan itu dulu netralitasnya. Iya, betul. Tapi untuk jawaban Palestina dan Israel sampai sekarang itu memang tidak punya titik temu. Kenapa? Karena tidak hanya bisa membicarakan hukum. Oke, kita memang tidak akan bicara hukum semua ansih. Kalau sudah bicara hukum, Bisa ada. gimana? Ya ngomong apa? Jadi kan dari mahasiswa kita. Kalau yang sempat saya teliti gitu ya, Hah? bagian antara 56% buat Israel dan 34-nya ke Palestina. Palestina itu kan awal konfrontasi itu pasca 1936 ketika Komite Nasional Arab melakukan konfrontasi sama masyarakat Yahudi yang masuk ke Palestina pada saat itu. Terus tiba-tiba tahun 1947 ini populasi orang Yahudi ini membengkak jadi 33%. Dan Masuk. awalnya tadi cuma sekitar 12%. Jadi migrasi. Migrasi tiba-tiba 1947 ada migrasi besar-besaran jadi 33% di wilayah mereka yang Itu setelah 56% dipastikan. enggak Wilayah boleh mereka. kan ini kan wilayah Pak. Iya, Jadi maksud saya 33% ini populasi setelah betul, maksud saya setelah wilayah itu dibagi. belum 33% nih kan 33% membengkak tapi wilayah mereka cuma 6% di Palestina. Akhirnya PBB melakukan resolusi 181. Oke, itu PBB 6% yang itu ada di Amerika itu sebenarnya PBB kan lewat Amerika lewat PBB kan. Oke. Saya melihat. Jadi mereka bikin contoh misalnya Iya. 6% tapi dikasih 50%. Iya Amerika. Dalam kuasa apa dikasih 50%? Itu yang saya itu tanya mereka. poinnya di situ kan. Itu pertanyaan saya Tapi gitu. sebenarnya kalau seandainya kita kembali ke teori bahwa kekuasaan yang paling utama dari hukum internasional sebenarnya kesepakatan. Jadi Oke. tidak ada negara yang lebih tinggi yang bisa memerintahkan kesepakatan yang saat itu mungkin kebetulan itikat dari perjanjian itu sendiri tidak berpihak. Oke. Ya, dan memang seperti itu kan ya. Nah, Oke, siap. Oke. Berhenti dulu bro, lu sebagai mahasiswa ini. Kasihan Pak Agit. Pak Agit, saya mau ke sini gitu kan. Saya mau ke sini ini. Oke. Mas Agit. menurut saya ya. Oh iya. Oke. Mas Agit harus ngomong ini urusannya Mas Agit. Ya, jadi kalau saya dengar dari saya sebenarnya saya lebih tertarik untuk dengerin Mas Yahya. Iya, benar. Karena ini kalau dalam ilmu penelitian ini namanya narasumber utama ya. Primer, ya. Dia primer dia kan. Betul. Tapi oke lah, tapi kita kan harus berpendapat ya kalau. Betul. Jadi saya pikir kejadian mulai perangnya antara kejadian ini mulai Israel, Palestina, Israel kenapa bisa ada di Palestina. Saya pikir ini karena mula-mulanya adalah Turki Osman itu kalah perang. Ya, Nah, jadi kalah perang sehingga daerahnya dibagi-bagi. sehingga
terserah mungkin berapa persen tadi yang kalian berdebatkan tadi kan. Tapi kekuasaannya itu adalah berasal dari situ. Karena kalau perang, Turki harus menyerahkan kekuasaannya kepada si negara pemenang. Siapa yang pemenang perang waktu itu adalah Inggris dan Amerika, Spanyol. Nah itu mereka diserahkan. Nah, kebetulan Palestina ada di Inggris. Ya, Oke, di bawah di bawah kekuasaannya si Inggris. Maka maka Inggris sebenarnya menjadi negara mandat untuk memerdekakan Palestina pada waktu itu. Menurut cerita sejarah dari kekalahan perangnya Jadi Turki Ottoman. Jadi sebenarnya Inggris bukan diperintahkan membagi-bagi. Tidak, jadi Inggris itu diminta oleh Turki pada waktu itu siapa ya raja sih lupa namanya itu rajanya itu minta Raja Hamid berapa gitu ya, nah itu menyerahkan mandatnya karena kalah perang seperti sebelum dijatuhkan artinya sebelum dijatuhkan perjanjian itu ya. Saya sekarang mengerti soal tidur Herzl. Maka sebenarnya itu dia cerita. maka sebenarnya negara Turki itu menyerahkan kepada Inggris. Nah atas dasar kekuasaan itulah maka Inggris membagi-bagi. Atas dasar itulah kemudian Inggris juga menuruti permintaan dari Theodore Herzl ini. Tapi Tapi pertanyaan di dalam apa namanya Balfour Declaration itu dia memberikan tempat, ya kan bunyinya kan memberikan tempat Israel di Palestina. Gitu ya. Nah, maka mulailah di situ ada beberapa jumlah wilayah yang diberikan pada waktu itu. Nah, sejak itu kemudian mulailah ada deklarasi seperti Zionis. Memang Zionis ini sudah minta terus kepada Raja Utsmani Utsmani untuk minta untuk wilayah untuk yang mereka kembali. Nah, artinya Inggris di sini dia memang atas dasar deklarasi Balfour itulah yang menjadi mula-mula silang sengketa hari ini. Mas Agit. Komen dia. Ya, jadi mungkin nanti benar. Karena ini sumber ini pendengar kita, jadi ini juga sumber dari beberapa bacaan-bacaan itu dan beberapa ahli juga mengatakan itu katanya. Nah itu artinya Inggris melanggar perjanjian antara Turki dengan Turki dengan Inggris untuk memerdekakan Palestina. Jadi mulai dari sejak itu nah kalah perang pada perang dunia pertama sudah mulai, lalu kemudian ada perang dunia kedua di mana Nazi dan lain sebagainya, faktor-faktor yang mendukung dan lain sebagainya. Mulailah pada 49 akhirnya merdeka, gerakan Zionis terus menerus pulang kampung seperti itu ya. Nah itulah maka menjadi silang sengketa sampai sekarang. Nah tapi saya memandangnya ini dari segi internasional. Dari titik itu berarti Israel ini posisinya adalah dalam internasional itu menjajah, koloni, kemudian menganeksasi wilayah-wilayah dari Palestina. Nah itu apa syarat berdirinya sebuah negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933? Yang pertama adalah dia memiliki wilayah. Wilayah terus diambil, dikomptasi sehingga tidak memiliki wilayah. Palestina habis wilayah. Lalu kemudian memiliki penduduk tetap. Dengan adanya penjajahan seperti itu, lalu kemudian akhirnya diimigrasikan. Tidak memiliki penduduk yang tetap. Hanya memiliki pemerintahan yang tetap. Nah, seperti itu ya. Tetapi tidak memiliki dua syarat lain. Saya pikir itu yang menjadi permulaan dan pada sejak itu mulailah Palestina terus statusnya tidak terus meningkat. Lalu kemudian ada undang-undang teroris dari Amerika sehingga pada waktu itu Yasser Arafat tidak bisa masuk ke Amerika. Seharusnya kan dia pada sidang DKPBB sidang umum itu harus hadir. Karena PLO Palestine Liberal Organization itu kan dia mendapat tempat sebagai peninjau. Nah, sehingga itu di sidang PBB. Nah, tapi Amerika celakanya menerbitkan undang-undang teroris dan akhirnya memecat pemimpin pergerakan itu menjadi teroris, sehingga
kalau dia teroris artinya dia kejahatan. Ya, kejahatan bukan internasional. bukan Seperti itu. movement pergerakan untuk kemerdekaan. It's okay. Begitu. Jadi bukan perlawanan buat merdeka, sama seperti kita dulu di Indonesia. Jadi para pejuang itu adalah pemberontak, Ya, ekstremis. ekstremis Inlander. Gitu ya. Masih ada. Silakan Anda coba. Saya mau jawab Silakan. soal dalam puasa. Oke, dalam puasa apa? Dan dalam perspektif Mas Yahya ini Ya. kita mau mendengarkan dalam perspektif Mas Yahya sebagai orang Gaza yang lahir besar dengan pendidikan baru 5 tahun ke Indonesia. Menurut Mas Yahya, puasa apa mereka Yang mau bikin? pertama saya mau jawab soal puasa apa, yang kedua saya akan bicara soal apakah Hamas teroris tidak. Ya, Ya. Yang pertama, pernah ada wawancara Joe Biden ditanya soal negara Arab minta Amerika minta maaf dan seperti ini karena tindakan Israel yang dilakukan terhadap warga Palestina. Itu sangat viral saat ini, bisa semua orang bisa lihat. Dia mengatakan negara Arab itu kami minta maaf. Kalau tidak ada Israel di Palestina, kami akan menciptakan Israel di sana. Biar urusan Amerika jalan di Timur Tengah seperti itu. Karena kerja jadi Joe Biden atau Amerika itu cuma pikir diri sendiri, negaranya, ya urusan mereka di Timur Tengah jalan. Dan coba lihat Palestina terletak di mana? Di tengah timur. pusat. Iya, di tengah pusat. Biar barat dengan timur dipecah jadi dua. Ini yang pertama. Yang kedua, lokasi Palestina sangat luar biasa. Di antara 3 benua. Jadi menurut Amerika itu soal politik, soal bisnis. Tapi menurut Israel soal agama. Makanya ini yang terjadi di Palestina. Oke. Nah, inilah yang obrolan kita dari yang topik awal kita itu sebetulnya pertanyaan dari awal. Perang ini untuk apa? Jangan-jangan Kenapa Amerika Barat itu sangat mendukung betul. Israel? Kenapa seperti itu? Perang ini jangan-jangan gitu. Ini perang sebetulnya adalah bukan persoalan perebutan wilayah seperti yang kita pikirkan, perang antar agama, atau jangan-jangan ini lebih dari itu. Obrolannya adalah seperti tadi, pengen memisahkan timur tengah itu, barat dan timur itu dengan titik yang ada di Palestina lalu dibuat terusan. Yang ada memecah, jadi Gaza itu digali gitu ya. Gaza itu manusianya dihilangkan semua. Sorry, kasar ya Mas. Tidak. Ini yang benar terjadi. Iya. Maaf, Iya. Jadi manusianya ini diusir ke Mesir atau mungkin ke negara lain kalau Mesir pernah menawarkan kan? Di barat ke Jordania, Gaza ke Mesir, tetapi di Palestina karena mereka membuat jalur darat juga untuk Jadi Saya pikir gini. apa yang dipikirkan dong? Behind the scene-nya atau politiknya di belakang itu, wah itu bermacam-macam. Iya. Tapi apa yang tampak ya Di permukaan, di permukaan ya seperti itu. ya. Ya. Oke, wilayah, oke. Tapi politiknya. Nah, ini maksud saya gini, peta Palestina ini gini ya. Ya itu kan berada di tengah ini, gitu ya. Jordania di sini, Jordan sebelah sana, Mesir, iya, di Lebanon di sana. It's okay. Jadi mereka ini pengen Gaza itu hilang penduduknya gitu ya. Ke Mesir. Ya ke Mesir, Sangat gampang. Yang di tepi barat sini, ke Jordania. udah Palestina murni untuk Israel. Nah, maksud saya gini, jangan-jangan bukan persoalan murninya ke Israelnya gitu, tapi memang mereka pengen membuat terusan di situ yang akan menyambungkan terusan Suez sebagai perekonomian titik dunia. Iya, betul. Akan begitu kan jangan-jangan ke depan Mas Yahya? Iya. Menurut Mas Yahya Dan, gimana? dan ini tidak akan terjadi. Nah, ini betul. Kalau harus terjadi tidak terjadi gitu ya. Secara dari hukum internasional, pasti setiap ada gerakan, dibuat oleh bangsa untuk membebaskan tanahnya, Iya, bukan teroris. Kenapa? Karena Hamas itu bukan tentara dibayar ya setuju itu. dari bangsa Palestina. Mereka itu warga negara Palestina dan punya hak untuk membebaskan tanahnya. Betul, saya setuju itu. Bukan setiap orang masing-masing satu-satu buat ini. Mereka berkumpul dan membuat seperti
kelompok yang bernama Hamas, namanya Harakah Muqawamah Islamiyah. Iya. Gerakan Pembebasan. melawan pembebasan Islamiyah. Ya, oke. Dan karena Islamiyah ini Barat tidak mau. Tidak suka Tidak dengan suka. kata Islam. Jadi Islamophobia. Oke. Jadi obrolan yang terakhir tadi obrolan katanya Mas saya mau ngomong. Jadi klarifikasi atau obrolan sebetulnya Hamas itu yang dimaksud Barat bahwa itu dicap sebagai teroris itu gimana? Ya, yang pertama mereka pecah jadi dua. Oh begitu. Iya, menurut bangsa sekarang kita melihat banyak video dari bangsa ketika mereka ngajak podcast Iya. seperti ini ditanya apakah Hamas teroris atau pertanyaan yang lain apakah Anda mengecam tindakan Hamas pada tanggal 7 Oktober Oke. atau seperti itu. Ya, Enggak, buatan semua Iya, ini. ini langsung ditanya. Iya. Iya. Terus orang-orang tanya, apakah pernah kalian mengecam tindakan Israel terhadap warga Palestina? Mereka tidak bisa Tidak bisa jawab. seperti itu. Ya. Jadi mereka di Eropa sekarang kita lihat di banyak negara sekarang orang-orang mendukung Palestina. Oke. Bangsa kebanyakan mendukung Palestina. Ya, orang-orang dia diajak untuk podcast atau di channel TV atau apa, ketika dia bicara dia bilang kalau Hamas salah, maka ketika negara kita dijajah, kita juga bersalah kalau kita melawan. Ya. Ya, seperti Betul. seperti itu di Bandung, seperti Ya. di Surabaya, itu semua pahlawan bagi kita. Tapi bagi penjajahan Bagi Anda, pemberontak. Cuma beruntung dulu belum ada istilah teroris. Gitu. Pemberontak itu kan keluar setelah 11 itu ya. 11 September Iya. itu. Nah, kenapa kok tiba-tiba dicap teroris? Terus akhirnya nggak ada yang bisa masuk ke Amerika nih para Ya pemimpin. pemimpin itu Hmm. karena headquarter United Nations itu kan ada di Oke, ada di mereka. Jadi ada ini headquarter itu tentu melakukan perjanjian. Ini wilayah saya, maka yang screen itu harus saya. Tukang veto ya. Sejak keluar itu Tukang veto. nggak bisa. Jadi sebenarnya ya kalau mau semua yang bebas ya mungkin perang dunia ketiga harus Jadi rubah PBB dong. Rubah Iya. PBB. nanti bisa seperti itu. kembali mengenai PBB ya, itu kan memang letak headquarter di New York, dan yang Oke. saya baca salah satu penyumbang terbesar kenapa pada PBB itu karena ada faktor keluarga kecil. Oke. Jadi ternyata Menurut PBB itu Israel sangat salah kemarin Iya. ketua PBB ada solusi PBB. harusnya ada solusi untuk warga Palestina dan dia mengatakan bukan dari sia-sia Hamas itu menyerang Israel karena kami diisolasi tidak punya bandara dan mereka melihat bagaimana ketika kami pulang. Saya jelaskan sedikit saja ketika saya pulang ke Palestina. Oke. Jangan sedikit, panjang. Ini harus jelaskan kondisi masih Tidak ayah. apa-apa. Nggak apa-apa. Jelas ya. Kita santai saja kan ya. Oh, ya. Jadi ketika begitu pulang ke Palestina, saya turun di Bandara Kairo. Dan waktu itu, kalau turun setelah jam 8, harus tinggal di ruangan sampai hari Sampai besoknya. Sampai Ya, besok. karena setiap hari 1 atau 2 bis saja yang Ke antar Palestina. orang dan ke Gaza. Oh, enggak Ya, langsung. karena kalau orang di Barat itu dari Jordania. Sama saja seperti itu. Ditanya untuk kesusahan. Iya, kesulitan. Begitu saya turun jam 5 pagi, alhamdulillah saya langsung naik bis. Bisnya berangkat jam 9 pagi. Mereka tertunggu sampai semua orang siap-siap seperti itu. Berangkat jam 9 pagi. Saya sampai Gaza 9 malam. 12 jam. Walaupun saya sampai titik yang dekat Gaza pun dalam Gaza jam 1 atau 2 siang. Jadi kami tunggu capek, tidak ada AC, tidak ada air, tidak ada apa-apa, kotor tempatnya, maaf kamar mandi tidak bersih. Jadi kami sangat capek. Tidak bisa, saya datang dari Indonesia, luar biasa kehidupannya semua orang sini. Saya turun di sana merasa seperti saya dihina. Begitu selesai, masuk Gaza. Yang terima kami itu sebenarnya pemerintahan atau yang pegang Gaza itu Hamas. Dan mereka sangat baik-baik sama saya, sama yang lain. Waktu itu kami tepuk tangan sangat bahagia karena mereka sangat menghormati kami. Mereka pas kami mau datang, maafkan kami, semoga kita nanti punya bandara. Ini karena penjajahan, semoga nanti kehidupan kita lebih bagus. Kami merasa apa yang kalian merasa. Jadi dia bikin saya lupa semua. Oke, Biar sekarang saya jadi merasa susah itu ya. betul. Ya. Ada AC, ada wifi, ada air
dingin, ada kamar mandi dan di sana sangat bersih. Itu begitu masuk Gaza. Gaza, kebersihan di Gaza itu nomor satu. Oh, luar biasa ya. Kebersihan di mana-mana. Kalau pergi ke restoran, pergi ke tempat, atau ke mana-mana, tempat harus sangat bersih. Itu di Gaza. Ya. Dan kemarin ke klinik, luar biasa di sana. Ke rumah sakit Al-Quds, saya pergi untuk buat soal ketika saya tadi bilang, ya sangat bagus, dan Gaza itu kehidupan di sana sangat murah. Ya, kemajuan teknologi seperti itu ada. Oke. Ya, begitu saya masuk Gaza, saya ketemu keluarga sekitar jam 10 malam, dan saya duduk pikir, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya bukan seperti yang lain? Saya mau hidup seperti yang lain. Dari hukum internasional, hak asasi manusia, semua orang dapat makanan Terpenuhi. ya, terpenuhi seperti itu. Jadi nanti ketika saya mau keluar dari Gaza harus daftar dulu. Tapi karena saya mahasiswa, alhamdulillah dipercepat. Karena mahasiswa, ya, itu soal Palestina seperti itu di Gaza. Begitu saya daftar, saya juga belum merasa cukup tinggal di Gaza. Saya mau tinggal lebih daripada 1 bulan. Saya masuk Gaza tanggal 7 Agustus, keluar dari Gaza tanggal 7 September. 1 bulan. Persis 1 bulan. Itu Iya. sebelum terjadi 7 Oktobernya Iya. terjadi peristiwa itu. 1 bulan sebelumnya. Iya. Dan waktu itu saya merasa bahwa ada perang. Sebenarnya perang hanya yang mulai Hamas, tapi perang akan datang atau tidak ada perang. Tetap ada perang. Katanya tanggal 15 Oktober akan terjadi perang, dan Israel yang akan Yang mulai. mendahului. Makanya yang mendahului Hamas. Biar kami ada seperti kartu yang akan seperti memaksa Israel untuk berikan hak kami. Seperti Oke. Ya. Tapi ketika saya mau keluar dari Gaza, soal uang tidak ada masalah. Tapi ketika saya mau keluar, saya tahu perjalanan itu saya akan sangat capek. Kenapa saya tidak tinggal bersama keluarga? Kapanpun saya pulang, kapanpun saya balik. Hidup seperti manusia yang lain, seperti biasa. Makanya waktu itu ibu, saudara nangis. Karena saya tahu tidak bisa setiap tahun pulang. Iya. Karena capek. Kalau mau pulang nanti daftar, bagaimana kalau terjadi perang, kalau ini. Jadi untuk pulang ke Palestina itu seperti mau buka perusahaan. Sulit ya. Harus Perizinan harus ada ada hitungan ya, ada hitungannya seperti itu. Makanya saya keluar dari Gaza hari Kamis, masuk Indonesia hari Selasa. Karena takut kehilangan, ketinggalan tiket pesawat. Makanya saya pesan tiket pesawat setelah 4 hari. Pesawat dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir. Tapi saya bicara yang jujur. Saya dari posisi saya ini, saya berterima kasih kepada negara Mesir. Karena mereka masih membantu. Ya. Dan Mesir itu mungkin negara terbesar di Timur Tengah yang mendukung Palestina. Oke. Dan warga Mesir itu beneran katanya buka bunderan Gaza kita mau masuk. Walaupun kita akan meninggal di sana, kita mau masuk untuk mendukung saudara-saudara kita di sini. Yang di Palestina. Makanya yang dibuat tanggal 7 Oktober itu bukan karena kami teroris atau apa. Kami mencari kehidupan yang Ya, bagus. mencari keadilan, menuntut keadilan, kemerdekaan dan kehidupan yang layak. Kira-kira begitu. Maaf, Mas Yahya, gimana kabar keluarga dan saudara Mas Yahya terakhir? Saya kemarin malam telepon mereka. Ini saya harus sekarang ada living cost untuk pulsa telepon mereka. Karena setiap hari saya isi pulsa sekitar 50 sampai 100 ribu, 2-3 menit saya telepon mereka. Bagaimana kabar kalian? Ada apa-apa? Kalian perlu apa-apa? Saya transfer. Kalau tidak, kami baik-baik saja. Cuman saya tahu mereka bohong. Iya. Mereka dalam situasi yang sangat menderita, sangat tidak aman. Saya tahu itu, kurang makanan, kurang minuman. Ya, bapak saya kemarin bilang, alhamdulillah kita ada makanan, kita ada. Saya tahu dia bohong. Ya. Apalagi kakak saya baru melahirkan anak. Jadi luar biasa, sangat ya. menderita sebenarnya. Ya, paham. Kita sama paham kondisi itu, gitu ya. Tapi ya kita berdoa dulu. Maaf, Kita harus itu jauh lebih susah daripada yang saya jelaskan sekarang. Ya, itu pasti. Ya. Kami karena kami juga kan pernah mengalami kondisi penjajahan di Indonesia zaman dulu, dan kita mendengar cerita orang tua kakek buyut kami juga gitu ya. Ya mungkin tidak akan beda jauh. Cuma Ya. hari ini dulu kita tidak bisa mendengar itu dengan kondisi yang seperti hari ini teknologinya gitu. Hari ini
teknologinya luar biasa, tapi penderitaannya justru tambah luar biasa. Iya. Makanya saya ingat Nasi Darien, lagu Nasi Darien tahun 80-an, katanya perdamaian, gitu kan lagunya, lagu perdamaian. Tapi belum bom nuklir diciptakan, gitu kan, di mana-mana di bom, akhirnya banyak orang sakit gitu. Jadi buat apa itu cerita perdamaian kalau akhirnya seperti itu? It's okay. Obrolan kita hari ini masih tetap berlanjut dengan gugusan akal sehat, gerakan gaspol kita. Gaspol. Yang penting obrolan kita tetap menunjuk pada akal sehat kita. Dan sebelum kita tutup, Mas Yahya, saya minta, saya dengan teman-teman ini sangat luar biasa, terima kasihnya Mas Yahya sudah berkenan menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini untuk diskusi kita panjang. Dan kita tidak selesai karena memang ada banyak persoalan yang akan muncul. Tapi sekali lagi pertanyaan yang belum terjawab. Sesungguhnya perang ini adalah untuk apa? Jangan-jangan memang seperti cerita Mas saya di ujung tadi, bahwa ini adalah gerakan untuk memisahkan antara Barat dengan Timur yang berada di titik simpulnya ada di Palestina itu. Dan mungkin bisa jadi bahwa cerita merencanakan untuk disambungkan terusan Suez yang melewati Gaza itu jauh lebih mudah walaupun mutar, betul, gitu ya. Walaupun memutar, tapi di situ itu pasir dibanding dengan yang lurus, tapi jauh lebih sulit medannya untuk dilakukan perubahan. Oke, saudara sebangsa dan setanah air, Mas Israni, saya ingin mendengar statement Anda yang terakhir sebelum kita nyesak dada saya ini, Mas Anda gitu. Saya jujur mendengar cerita Mas Yahya ini, saya sedih dan nggak bisa membayangkan, jujur, bagaimana keadaan di sana. Dan saya juga mungkin mewakili teman-teman Economia juga sangat bersimpati dan tentunya berempati juga dengan situasi mereka di sana. Tapi percayalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan selalu senantiasa menolong hamba-Nya, dan tidaklah mungkin Allah akan meninggalkan kita dalam keadaan seperti yang tadi Tuhan ceritakan. Pasti akan ada. Amin. Jadi kalau saya tentu pastinya berharap keadaan di sana akan senantiasa lebih baik, dan tentunya kami masyarakat Indonesia akan terus berdampingan dengan Palestina, selalu menyuarakan. Dan itu juga yang mungkin masih seperti berita, Ibu Menteri Luar Negeri kami, Ibu Retno juga senantiasa memberikan sounding di PBB, dan keanggotaan Indonesia sekarang di Dewan Keamanan tidak tetap PBB walaupun hanya 2 tahun, tapi selalu saya melihat di berita itu beliau selalu push supaya ayo dunia kita bergerak bersama Palestina, kita berdampingan satu suara, ya walaupun kita tahu itu butuh waktu ya, karena memang mungkin setiap negara tidak mempunyai suara yang sama, tapi ikhtiar dari kami itu selalu kami kedepankan, dan semoga akan membuahkan hasil. Kalau tidak pemerintah sekarang, di pemerintah berikutnya akan terus berlanjut dan ada efek yang sangat signifikan terhadap perubahan Palestina. Terima kasih, Mas Isra. Mas Agit. Saya mungkin lebih lagi ya. Mungkin saya terpengaruh juga sama Prof. Aktif mungkin. Asik. Guru besar Universitas Pajajaran, hukum internasional. Di suatu saat dia pernah cerita, itu bagaimana semuanya yang kita yang harus diperbuat. Dia cuma satu kata, keep on fighting. Keep on fighting. Jangan diam. Jangan diam. Mas Yahya, tolong sampaikan buat para penonton podcast Gaspol ini, sampaikan Mas Yahya apa yang ingin Mas sampaikan terkait kondisi kemanusiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara keluarga Mas Yahya di Gaza. Silakan Mas Yahya. Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Indonesia, baik pemerintah atau bangsa, karena alhamdulillah Bapak Jokowi kemarin berangkat juga ke Amerika untuk mencari solusi soal Palestina. Kemarin juga di Monas dibuat demo 2 juta orang lebih yang pergi waktu itu Pak Anies ya.
Iya. Anies Baswedan sama Pak Anies kemarin itu sama siapa? iya. Tapi yang kita beliau. Iya, karena saya lihat kemarin beliau. Oke. Iya, apalagi bangsa Indonesia, saya sekarang banyak orang cari, banyak orang lihat di jalan, oh dari Palestina, dan itu sebenarnya menurunkan dan meremehkan beban. Ya, saya merasa seperti ya masih ada manusia yang merasa dengan apa yang kami mengalami, sakit kami itu seperti apa. Jadi saya berterima kasih kepada semua Indonesia. Yang kedua, insya Allah Palestina akan segera merdeka dan semoga rahmat AKDK 8 terjadi. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Dan tidak harus penjajahan ini selesai dengan hancuran gedung-gedung di Israel atau apa. Tidak, mungkin bukan seperti itu. Mungkin dari dalam, dari sekarang, sebenarnya dari beberapa lama juga pemerintahan Israel itu pecah. Dan setiap tahun, setiap 2 tahun dibuat pemilu baru. Karena mereka sekarang tidak ada pemimpin yang benar untuk menjadi pemimpin di Israel. Makanya harapan saya laknat AKDK 2 atau laknat AKDK 8 terjadi di Israel. Karena laknat itu katanya seorang terakhir akan menjadi pemimpin negara Israel bernama Abdullah, yaitu Netanyahu. Yang sekarang Presiden Israel, ya atau Perdana Menteri ya. Semoga ini terjadi dan untuk warga Palestina, ya kami warga Palestina akan tetap semangat dan tidak mungkin meninggalkan tanah Palestina apapun terjadi. Dan kami biasanya mengatakan hidup mulia atau meninggal syahid. Kaliman mut syahidan. Bro, lu sebagai BEM, mahasiswa Fakultas Hukum, apa rencana lu ke depan? Mungkin untuk yang ini lulusan negara. Ketika dengar cerita dari Mas Yahya, ini akhirnya saya tahu nih kondisi real di mana di sana kan. Akhirnya mungkin saya sama teman-teman beberapa pihak nanti bakal melakukan sebuah gerakan konsolidasi lah. Soalnya kalau saya berpikir secara egois saya sendiri membangun gerakan seperti ini rancangannya, mungkin nggak akan bisa secara sempurna. Ya. Dan akan lebih bagus. Mungkin Mas Yahya nanti bisa saya minta kontak WhatsApp-nya ya. Nanti ketika ada konsolidasi dengan beberapa pemimpin BEM atau pemimpin lembaga kampus di Fakultas Hukum atau di Universitas Lampung bahkan atau Sirkum Lampung di Universitas Lampung, mungkin saya akan mengundang Mas Yahya juga di konsolidasi tersebut. Biar pertama yang harus dilakukan itu adalah pencerdasan untuk teman-teman mahasiswa. Penyadaran Penyegaran pemikiran, persamaan persepsi. Brainstorming lah rasanya untuk sama-sama biar satu visi. Akhirnya kita bisa ada target dan tujuan yang pas gitu kan. Sebenarnya gerakan apa yang kita bangun? Kalau kita ketika berbicara cuma gerakan FOMO atau fear of missing out, cuma kayak reaksional misalnya gini, donasi atau segala macam, tapi nggak tahu tujuannya nggak jelas gitu kan. Lebih baik kita diskusikan dengan teman-teman sesirkum Lampung, mahasiswa bergerak bersama Mas Yahya, nanti kita konsolidasikan bareng. Kira-kira bakal bangun gerakan seperti apa yang bakal ada dampak nyata untuk masyarakat. Yang penting mengedukasi. Nah, itu yang pasti edukasi. Makasih Mas Akbar, Mas Isroni, Mas Adwin, Mas Yahya, saudara kita yang sangat luar biasa, yang berjuang bukan di medan perang yang seperti kita saksikan, tapi di medan perang yang lain yang sama nilainya. Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun, ini adalah sesi kedua, tapi obrolan ini sangat luar biasa. Dan kita hari ini sudah melihat dan menyaksikan bahwa perang ini bukan persoalan apapun, tetapi ini adalah persoalan kemanusiaan yang menagih jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa solidaritas kita, jiwa-jiwa kemanusiaan kita untuk menggunakan akal sehat kita agar kita tetap berada pada gugusan akal sehat bersama dengan power of law. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabekun.